Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skoran di channel YouTube Kece. Salam waras. Baik, pada video kali ini ingin saya berbicara tentang bagaimana menumbuhkan minat membaca dalam diri sendiri. Untuk itu, sebelum kita berbicara lebih jauh, seperti biasanya, saya ingatkan untuk Anda yang baru bergabung di channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan silahkan share videonya jika video ini bermanfaat, dan silahkan berikan komentar di kolom komentar. Saya pikir untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada isi pembahasan kita pada hari ini. Ya, saya pikir kebanyakan orang ya mungkin tidak tahu bagaimana cara untuk menumbuhkan minat baca. Termasuk saya juga sedang mencari-cari. Saya masih belajar karena waktu membaca saya juga kurang efektif ya. Padahal kegiatan membaca itu sangat besar ya, kawan-kawan ya. Artinya ya membaca buku dapat menjadi sebuah kegiatan yang merefleksikan diri ya, di kala waktu kosong begitu. Nah, Anda juga perlu tahu, seperti yang mungkin Anda sudah ketahui, bahwa pepatah buku adalah jendela dunia. Nah, dengan membaca buku, ya saya yakin Anda pasti menambah wawasan ya tentang berbagai hal yang belum pernah Anda ketahui mungkin sebelumnya. Itu kan menambah begitu, Anda akan melihat dunia begitu. Artinya Anda akan mampu untuk menganalisa segala macam di dunia ini. Nah, lantas kira-kira bagaimana cara untuk meningkatkan minat membaca buku? Tentu membaca itu penting ya. Itu. Nah, hanya saja kira-kira bagaimana ya cara untuk meningkatkan minat membaca buku? Jangan khawatir. Berikut ini saya memberikan 5 tips ya. 5 tips untuk bagaimana menumbuhkan minat membaca dalam diri sendiri. Sebelum berbicara lebih jauh, untuk Anda yang mungkin sudah punya kopi, ngopi dulu. Setelah itu kita lanjut. Yang pertama, cari minat. Sebelum Anda ingin membaca, Anda coba cari apa minat untuk membaca. Ya. Temukan minat Anda untuk membaca buku. Apa motivasi Anda untuk membaca buku. Setelah itu mengetahui minatmu, barulah cari buku-buku yang sesuai dengan minat tersebut. Ya, itu. Nah, sebagai contoh, jika mungkin Anda tertarik dengan luar angkasa, ya Anda silahkan cari buku-buku yang menjelaskan tentang luar angkasa, begitu ya. Nah, sebagaimana dilansir dari Pitch the Brain, apabila kamu tertarik dengan apa yang kamu baca, ya, kata-kata yang Anda baca seolah-olah hidup dan kamu berusaha untuk mengerti buku tersebut. Saat kamu membaca buku yang kamu minati, saya yakin Anda akan ketagihan untuk terus membacanya dan menimbulkan rasa kepuasan saat berhasil menyelesaikannya. Nah, mulailah satu persatu terlebih dahulu ya. Setelah itu, dengan cara ini ya lama-kelamaan minat bacaan Anda akan mulai meningkat. Itu. Nah, yang kedua, gunakan imajinasi. Ya. Ketika menggunakan imajinasi saat membaca, perlahan-lahan kamu akan menikmatinya dengan sendiri. Khususnya ketika kamu membaca buku non-fiksi. Ya. Itu buku-buku ilmiah. Buku-buku yang sesuai dengan fakta. Begitu. Nah, untuk itu ya cobalah untuk menikmati bacaan dengan menggunakan imajinasi ya, tanpa perlu banyak untuk bertanya-tanya terkait dengan hal yang tidak kamu mengerti di buku tersebut. Lepaskan saja apa yang kamu baca dan biarkan imajinasi terbang tinggi-tinggi. Ya. Tenggelamkan diri Anda begitu dalam buku tersebut, nikmati alur ceritanya. Saya pikir dengan demikian lama-kelamaan kamu akan menemukan caranya untuk menikmati buku serta mendapatkan informasi dari penulis lewat penafsiran yang kamu buat. Nah,
Yang ketiga, buat daftar buku bacaan, ya. Itu penting. Setelah menemukan berbagai hal yang membuat kamu tertarik, ya, saatnya untuk membuat daftar buku bacaan yang ingin kamu baca supaya minat baca buku kamu semakin tinggi. Itu. Sebagaimana dilansir dari Lifehack, tambahkan daftar buku bacaan yang kamu baca lewat catatan buku, jurnal, atau dimanapun, ya. Itu. Nah, pastikan kamu langsung menambahkannya, ya, setiap kali kamu mendengar buku yang bagus untuk dibaca, ya, baik secara online maupun offline, begitu. Saya pikir ini penting, ya. Nah, setelah membuat daftar buku bacaan, segera cari buku tersebut di berbagai toko, baik itu toko online maupun toko offline. Banyak sekarang di Shopee, di blibli.com, bahkan segala macamnya sudah ada perpustakaan online. Saya pikir sudah banyak. Itu silahkan dicek. Setelah menemukannya, maka coret daftar buku tersebut, ya, dan tambahkan daftar bacaan lagi jika menemukan yang bagus, ya. Terus lakukan hal ini secara konsisten sehingga tidak disadari, ya, buku bacaanmu sudah banyak, ya. Yang keempat, mengatur waktu, ya. Terkadang sebagian orang memang ingin untuk membaca buku, namun mereka tidak menemukan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, ya, aturlah waktu dalam sehari dan siapkan beberapa waktu untuk membaca walaupun hanya dalam waktu 10 sampai 15 menit. Itu. Nah, misalnya, dalam satu hari kamu membuat jadwal membaca pada pagi hari setelah sarapan atau malam hari sebelum kamu tidur. Itu bisa dilakukan. Itu, ya. Jadi semuanya kembali ke Anda. Nyamannya di waktu yang pas itu yang mana. Itu. Setelah membuat jadwal yang tepat, usahakan untuk membaca buku di waktu yang telah kamu tentukan. Saya pikir dengan begitu, ya, kamu bisa untuk menemukan cara untuk meningkatkan minat bacamu. Itu. Nah, yang kelima, selalu membawa buku, ya. Nah, kemanapun pergi, selalu membawa buku supaya dapat membaca buku di sela-sela waktu kosong Anda. Kamu juga bisa membawa buku ke kantor, ke kampus, dan kemanapun, dan membacanya ketika ada waktu kosong, ya, atau saat kamu mungkin istirahat atau mungkin sedang menunggu sesuatu, kamu bisa membaca. Itu. Nah, sebagaimana dilansir dari Lifehack, cara yang bagus untuk menghabiskan waktu adalah dengan membaca buku, ya. Kamu bisa membacanya ketika sedang menunggu klien atau menunggu teman atau menunggu siapapun di kantor ataupun di sekolah, di kampus. Itu bisa, begitu. Itu bisa dilakukan di sela-sela itu. Nah, itu dia 5 cara bagaimana meningkatkan minat baca buku supaya terus ketagihan untuk membaca buku, ya. Nah, dengan membaca buku, lama-kelamaan kamu akan mengerti bahwa banyak yang kamu belum tahu, ya. Banyak hal yang kamu belum mengerti. Sebagaimana pepatah tadi, ya, buku adalah jendela dunia. Dengan buku ini, saya bisa belajar tentang masa depan daripada dunia itu seperti apa, ya. Atau dengan buku ini saya bisa tahu apa yang harus saya siapkan dari hari ini untuk menghadapi tantangan dunia di 5 sampai 10 tahun bahkan 20 tahun yang akan datang. Itu. Saya pikir membaca itu penting. Jangan sia-siakan waktu Anda dengan hal-hal yang tidak penting. Karena waktu terus berputar, tantangan terus silih berganti, dan kita terus diperhadapkan dengan hal tersebut. Nah, kita tidak bisa mengelak dengan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Untuk itu, terus pelajari, siapkan diri Anda habiskan waktu untuk membaca supaya Anda mengerti tentang
apa yang sedang terjadi, apa yang segera terjadi, dan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Saya pikir itu saja yang bisa saya share untuk Anda semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Saya ingatkan kembali untuk subscribe channel YouTube ini dan silahkan share video ini dan berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Demikian saja dari saya. Salam waras.